Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bunga-bunga anggur hasil pangkas pembuahan dengan metode pruning total ya teman-teman. Terlihat bunganya sebagian sudah mekar dan proses penyerbukan sedang berlangsung, dan ada juga yang masih dalam bentuk brokoli. Ini tuh sekitar 20 HSP ya. Nah, perawatan untuk sementara pemupukan dan penyemprotan pestisidanya dihentikan dulu. Nanti bisa dipupuk dan diaplikasikan pestisida setelah beres penyerbukan atau setelah beriset ya. Jadi perawatan pohon hanya penyiraman saja, disesuaikan dengan kebutuhan. Bisa 1 sampai dengan 2 kali sehari tergantung cuaca ya teman-teman. Kebetulan di tempat saya sekarang baru panas sepanjang hari, jadi penyiramannya dilakukan pagi dan sore hari. Jika media tanam kering atau kurang air, nanti bisa bunga-bunga anggurnya layu dan rontok. Jadi saat pohon anggur memasuki fase berbunga seperti ini, butuh perhatian khusus seperti kelembapan media tanam yang berkaitan dengan penyiraman, kemudian nutrisi yang berkaitan dengan kebutuhan pohon akan pupuk, dan pengendalian hama yang berkaitan dengan pengaplikasian baik insektisida maupun fungisida agar bunga anggur berhasil jadi buah dan buahnya pun berkualitas baik dari segi bentuk maupun dari segi rasa. Nah, ini update selanjutnya bunga anggur di 50 HSP ya teman-teman. Perkembangannya terlihat sebesar ini. Yang ini anggur varian Everest. Nanti kalau sudah matang warnanya merah tua, bentuknya bulat sedikit agak lonjong ya, jadi nggak bulat-bulat amat. Ini sudah melalui proses penjarangan atau sudah dikurangin berinya sekitar 50%, terlihat renggang dan tak berdesakan agar pertumbuhannya nanti bisa maksimal besarnya dan juga tidak terjadi crack atau pecah buah. Biasanya kalau beri anggur terlalu rapat, tangkai anggurnya di bagian dalam jadi sarang kutu putih, bisa juga lembab sehingga berpotensi terserang hama jamur ya teman-teman. Biasanya beri anggur yang sudah terlanjur terserang baik hama trap maupun hama jamur, nanti buahnya akan burik atau tidak mulus dan akan berpengaruh saat proses pembesaran buah yang bisa menyebabkan buah anggur jadi pecah. Otomatis kita akan gagal panen anggur. Nah, untuk pemupukannya pada fase ini diarahkan ke pembesaran buah ya teman-teman. Jadi kita kurangi unsur nitrogen, fokus pada kalium serta fosfor. Pupuk yang tinggi kalium dan fosfor sangat penting untuk pertumbuhan dan hasil panen anggur yang optimal ya teman-teman. Di sini kalium bisa membantu dalam pembentukan gula dan pati sehingga buah anggur akan lebih manis. Selain itu kalium juga bisa meningkatkan ukuran, warna buah anggur dan daya simpan anggur yang lebih lama. Sedangkan unsur hara fosfor berperan mendorong perkembangan akar yang kuat sehingga penyerapan nutrisi akan lebih optimal juga ya teman-teman. Nah, pupuk yang saya pakai biasanya MKP KNO3 putih. Tapi jika ingin lebih praktis dan hemat, bisa juga pakai NPK Grower ya teman-teman. Jika teman-teman ingin pakai pupuk organik cair untuk selingan agar penggunaan pupuk kimianya lebih hemat, bisa juga memakai pupuk organik cair lindi yang berasal dari kulit buah-buahan. Untuk pengaplikasiannya sendiri biasanya seminggu sekali, bisa diaplikasikan misalnya minggu pertama menggunakan pupuk kimia, kemudian minggu kedua pupuk organik cair, dan seterusnya seperti itu selang-seling ya. Demikian juga untuk pengaplikasian pestisida bisa pakai kimia dan diselingi dengan organik agar hama tidak resisten atau kebal terhadap satu bahan aktif tertentu ya teman-teman. Nah, kalau ini penampakan anggur varian Sansekerta ya teman-teman. Nanti kalau sudah matang, buahnya itu merah keunguan, bentuknya lonjong ya, besar,
mirip-mirip seperti anggur Everest. Nah, ini baru dikurangin atau dijarangin beberapa persen. Nanti akan dijarangin lagi agar tidak berdesakan dan buahnya bisa besar maksimal. Selain ketiga hal yang sudah kita bahas di awal tadi tentang penyiraman, pemupukan, dan pengendalian hama, jika ada dana menanam anggur memang sebaiknya menggunakan naungan ya teman-teman, seperti atap plastik UV, terutama untuk daerah dengan iklim yang tidak ideal untuk menanam anggur seperti di Indonesia. Naungan bisa membantu melindungi tanaman dari cuaca ekstrim, apalagi di saat musim hujan yang sangat deras. Selain itu, penggunaan naungan dapat menciptakan lingkungan yang lebih terkontrol untuk pertumbuhan tanaman anggur, termasuk suhu dan kelembapan yang sangat penting untuk memaksimalkan hasil panen dan kualitas buah anggur. Dan untuk pengendalian hama akan lebih mudah jika dibandingkan jika kita menanam anggur tanpa naungan. Baik teman-teman, cukup sampai di sini video kali ini, sekilas tentang perawatan bunga anggur agar bisa menjadi buah dan tidak gagal panen. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like, sekiranya video ini bermanfaat silahkan share. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Sampai jumpa lagi di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.